Terimalah sama Soti Hontu Namo Buddhaya. Para umat yang berada di rumah masing-masing harap mempersiapkan diri karena puja bakti sebentar lagi akan segera dimulai. Perlu saya informasikan sekali lagi bahwa untuk puja bakti pada bulan Oktober 2021, kami masih mengadakan puja bakti secara online, baik via Zoom maupun YouTube. Puja bakti pada pagi hari ini akan diisi oleh Yang Luhur Abisarano. Pemimpin puja bakti dipersilahkan untuk menyalakan dupa dan lilin terlebih dahulu. Dilanjutkan dengan pembacaan nama Karapata dan puja kata dipimpin oleh pemimpin puja bakti. Untuk mengawali puja bakti pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo. Sanggang namami. Yamamako mayang Bhagawantang saranang gata. Yono Bhagawa Sattha. Yasa camayang Bhagavato Dhammang Rojema. Imehi sakkarehi tang Bhagawantang. Sasa dhammang sasa wakasanggang abhipujayama. Pembacaan Parita, Buddha Nusanti, Dhamma Nusanti, Sangha Nusanti, Sacakira Gata, Bojangga Parita dipimpin oleh pemimpin puja bakti. Bagi Bapak Ibu yang berada di rumah masing-masing bisa mengikuti. Handamayang Buddhasa Bhagavato Pubbabhaganamakarang Karomase. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Handamayang saranagamana padang banamase. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Tatiyampi Dhammang saranang gacchami. Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Handamayang Buddha Nusatinayang Karomase. Iti piso bhagawa arahang samma sambuddho. Wicacarana sampanno sugato lokavidu. Anuttaro Purisa Dhammasarati. Satta dewa manusanang Buddhong Bhagawati. Handamayang Dhammanusatinayang Karomase. Swakato Bhagavata Dhammo. Sanditiko akaliko ehipasiko. Opanayiko pacatang weditapo winyuhi ti. Handamayang sangganusatinayang karomase. Supatipanno bhagavato sawaka sanggo. Ujupatipanno bhagavato sawaka sanggo. Nyaya patipanno bhagavato sawaka sanggo. Sami patipanno bhagavato sawaka sanggo. Yadidang cattari purisa yugani atta purisa pukkala. Esa bhagavato sawaka sanggo. Ahuneyo pahuneyo dakineyo anjali karaniyo. Anuttarang punya ketang lokasa ti. Handamayang sacakirya tayo banamase. Natime saranang anyang. Buddho me saranang warang. Etena saca wacena. Sotite hotu sabada. Nati me saranang anyang. Dhammo me saranang warang. Etena saca wacena. Sotite hotu sabada. Nati me saranang anyang. Sanggo me saranang warang.
etena saca wacena sotite hotu sabada. Kepada para umat yang membuka buku Parita, silakan untuk beralih ke halaman 97, Bujangga Parita. Handamayang Bujangga Paritang Banamase Bojanggo Sati Sangkato Dhammanang Wicayo Tata Wiriyam Piti Pasadi Bojangga Catata Pare Samadupekka Bojangga Satete Sabadasina Munina Sammadakkhata Bahwita Bahuli Kata Sangwatanti Abinyaya Nibbana Yaca Bodhiya Etena saca wacena Sotite hotu sabada ekasming samayenato mogalanan cakasabang kilane dukkite diswa bojangge satta desai te catang abinandit wa roga mucing sutang kane ete nasa jawa cena sotite hotu sabada ekada dhammarajapi kelanye nabi pilito Jundatere natanyewa menapet wana sadarang samondit waca abada tamha wutta sithanaso etena saca wacena sotite hotu sabada Pahina te ca abada tinanam pimahe sinang maka hata kilesawa patanupati dhammatang etena saca wacena sotite hotu sabada. Selanjutnya kita akan berlatih meditasi yang akan dipimpin oleh Yang Luhur Samanera Abhisarano. Ya, mari Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian, selamat pagi semuanya. Pada pagi ini kita akan bermeditasi sejenak untuk merilekskan batin dan juga sebelum kita mendengarkan uraian Dhamma nantinya atau Dhamma Desana. Itu mari kita bersiap-siap, duduk yang rileks, bisa bersila, kemudian badannya ditegakkan, dan usahakan kepala tidak mendongak atau menunduk. Pada pagi ini kita akan bermeditasi untuk mengamati keluar dan masuknya nafas. Untuk kita bisa hadir sepenuhnya pada pagi ini, menyadari momen saat ini,
Rasakan kita sedang bernafas sebanyak 3 kali, sehingga membuat kita menjadi lebih rileks. Sekarang coba mulai rasakan berkenaan dengan jasmani, dimulai dari kepala. Apapun yang dirasakan tegang, dirilekskan. Yang dimulai dari bagian kepala, kemudian turun ke bagian dahi. Rasakan bagian dahi rileks. Turun ke alis. Demikian juga kelopak mata. Posisinya rileks. Turun lagi ke bagian hidung. Rasakan hidung rileks. Begitu juga otot-otot di pipi dalam posisi yang nyaman dan rileks. Bagian bibir, dagu, posisi rileks. Kemudian rasakan bagian leher. Leher lurus, posisinya, namun tetap rileks. Dan upayakan pundak kita untuk dalam keadaan yang rileks, tidak terangkat, juga tidak terlalu turun, nyaman. Bagian belakang, bagian punggung, bila ada ketegangan, dirilekskan. Posisi badan yang lurus, dari punggung turun ke bawah sampai ke pinggang, dalam posisi yang nyaman dan rileks. Ketegangan apapun dirilekskan. Begitu juga bagian depan, bagian perut. Perut dalam posisi yang rileks. Bernafas dengan leluasa, dengan nyaman. Kemudian rasakan bagian tubuh bawah, yaitu pinggul, tulang duduk, atau tulang pantat kita menyentuh alas duduk secara sejajar. Kemudian bagian paha, otot-ototnya rileks. Begitu juga dengan betis. Dan terakhir, rasakan bagian telapak kaki dan juga jari jemari kaki. Sekarang tubuh dalam jasma, dalam posisi yang rileks, yang nyaman, sehingga kita bisa mengamati nafas yang masuk dan keluar. Oleh karena itu, ingat kembali dan rasakan kembali nafasnya di bagian hidung atau di sekitar rongga hidung. Nafas masuk, nafas keluar. Dirasakan semakin lama membuat jasmani dan batin menjadi lebih rileks. Hanya ini yang dilakukan untuk berlatih meditasi pada pagi ini. Oleh karena itu, selamat berlatih meditasi. Meditasi dimulai.
Rasakan jasmani yang rileks, batin yang tenang, bisa mengamati keluar dan masuknya nafas dengan baik. Berbagai macam pemikiran dan sebagainya tidak mengotori batin, sehingga batin dalam posisi yang rileks dan nyaman. Bila ada ketegangan di bagian jasmani manapun, sedikit demi sedikit, perlahan-lahan bisa dirilekskan atau sedikit direnggangkan. Ketika meditasi diakhiri, matanya bisa dibuka perlahan-lahan. Untuk hari ini, kita cukupkan latihan meditasi. Meditasi diakhiri, sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, permohonan 5 sila dipimpin oleh pemimpin Puja Bakti. Bagi Bapak Ibu yang berada di rumah masing-masing dapat membuka buku Parita halaman 42. Marilah kita bersama-sama melakukan permohonan 5 silang. Mayang bante tisaranena saha pancasila niyacama dutiyampi mayang bante tisaranena saha pancasila niyacama tatiyampi mayang bante tisaranena saha pancasila niyacama Yamahang wadami tang wadetha. Amabante. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami.
Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Saranagamanang paripunnang. Amabante. Panatipata Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Panatipata Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adinadana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adinadana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Kame Sumichachara Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Kame sumicacara Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musawada Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musawada Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Surameraya Majapammadatthana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Surameraya Majapammadatthana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Imani panca sikkhapadani silena sugating yanti silena boga sampada silena nibbuting yanti tasma silang wisodaye. Amambante. Satu, satu, satu. Sebelum kita mendengarkan Dhamma Desana yang akan disampaikan oleh Yang Luhur Abhisarano, kita akan melakukan permohonan Dhamma Desana yang akan dipimpin oleh pemimpin Puja Bakti. Brahmacaloka Dipati Sampati Kathanjaliya Diwarang Ngayacatha Santi dasattha paracacatika tesetu dhammang anukampimang pacang. Mari Ibu Bapak, Saudara semua, kita bersikap anjali mengagungkan Guru Agung kita Buddha Gotama.
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Selamat pagi Ibu Bapak dan khususnya Romo Ramani yang saya hormati dan Ibu Bapak semua, saudara semua yang berbahagia. Pada pagi ini kita punya kesempatan yang baik. Saya bisa diundang ke sini di Wihara Samagi Wirya untuk membahas berkenaan dengan satu uraian Dhamma, satu topik Dhamma yang mana ini merupakan kesempatan kedua ya kalau saya mengisi Dhamma Desana di Samagi Wirya secara online, dan saya lihat beberapa juga ada teman-teman lain yang barangkali bukan umat dari Wihara Samagi Wirya juga ikut bergabung. Yang itu pada pagi ini kita manfaatkan untuk mendengarkan Dhamma. Ibu Bapak dan teman-teman semua, pada pagi ini saya ingin membahas berkenaan dengan batin yang bising ya, batin yang bising dan juga batin yang terasing. Kemarin berkenaan dengan suatu session di dalam Buddhist podcast juga berbicara bersama Mr. Guido Swarza, itu juga berbicara tentang ada konteks batin yang bising atau dunia yang bising sebetulnya. Jadi kita hidup di dunia ini, ada dunia eksternal yang memang sudah dalam keadaan yang bising, dan kita sendiri juga di dalam batin itu punya semacam batin yang bising. Oleh karena itu kita perlu mengenali Ibu Bapak untuk kita bisa lebih lanjut membahas berkenaan dengan batin yang terasing. Nanti ada perbedaannya di antara keduanya. Nah, Ibu Bapak, teman-teman sekalian, beberapa waktu lalu saya pernah membahas topik sebenarnya terkait juga dengan ini di dalam session bersama anak-anak muda ya, membahas tentang self-talk atau batin yang berbicara. Tapi pada pagi ini akan saya lebih perdalam berkenaan dengan bagaimana kita sebagai umat Buddha bukan hanya mengetahui batin yang bising itu ya, batin yang berisik itu, tapi juga kita sepatutnya berlatih sebagai umat Buddha untuk memiliki batin yang terasing. Yang pertama Ibu Bapak, pokoknya kita harus tahu ya, berkenaan dengan batin yang bising ini tentunya adalah batin yang berisik. Di dalam keseharian, di dalam masyarakat, khususnya kita bergaul, bersosial, berinteraksi dengan siapapun, khususnya diri kita sendiri, kita menemukan bahwa di luar sana banyak sekali hal-hal yang memicu membuat kita tuh menjadi memiliki batin yang bising. Artinya batin yang berisik ini tentunya adalah batin yang negatif, ya, batin yang mengganggu, batin yang tidak membuat kita memiliki kondisi yang kondusif untuk berlatih. Dikatakan di dalam beberapa khotbah Sang Buddha ini, kalau dia hadir, dikatakan dalam bahasa Pali panyaya dubali karana. Dia dikatakan dubali, itu dari kata du, itu adalah jelek ya, atau dia dikatakan berkaitan dengan yang negatif, du, lawan kata dari su. Nah, bali itu adalah berkenaan dengan kuat. Dan karana itu adalah membuat. Jadi kalau dubali karana itu adalah sebaliknya daripada kata-kata yang kita anggap positif. Karena bali itu adalah kuat, du itu adalah bukan, jadi dubali berarti yang bukan kuat, yaitu yang lemah. Artinya karena dia membuat batin kita ini menjadi lemah. Sehingga dikatakan apa yang dibuat lemah? Panyaya. Panyaya itu adalah kebijaksanaan. Jadi ketika dia hadir, ketika dia muncul dalam kehidupan kita sehari-hari, maka dikatakan sebagai panyaya dubali karana. Dia melemahkan kebijaksanaan kita, dia melemahkan batin kita untuk memperoleh insight atau pencerahan. Nah, Ibu Bapak, teman-teman sekalian, tentunya beberapa orang mengetahui berkenaan dengan 5 indera fisik kita dan juga 1 indera batin, yang mana pada keseharian tentunya dia akan cenderung untuk mengarahkan batin kita pada sesuatu yang menyenangkan. Memang beberapa penjelasan menyebutkan bahwasanya sebetulnya kama canda itu tidaklah buruk ya.
Bahwasanya itu adalah semacam, ya boleh dikatakan fenomena yang kita ketika indera bertemu dengan objek. Biasanya kecenderungan kita, yaitu kalau misalnya sesuatu yang menyenangkan di luar sana, dari five senses, dari 5 indera kita, apakah mata melihat bentuk, telinga mendengar suara, hidung mencium bauan, lidah mengecap rasa, kemudian fisik kita menyentuh sentuhan yang halus dan yang menyenangkan. Biasanya yang muncul adalah batin yang positif, perasaan yang positif, betul ya? Oh, I'm happy ya. Ketika kita pergi ke puncak gunung kemudian melihat pemandangan, kita happy. Kemudian kita mendengar sesuara yang memang asik, yang menyenangkan, yang merdu, kita menjadi happy, kita menjadi senang terhadap hal tersebut. Nah, kemudian kalau kita melakukan hal-hal yang lain yang menyenangkan pun, bisa jadi dasarnya adalah karena kamacanda ini, yang sebetulnya dalam Buddhis diterjemahkan sebagai nafsu indriawi. Nah, kenapa batin yang sebetulnya adalah batin yang beraspek positif, tiba-tiba berubah menjadi nafsu indriawi yang negatif? Karena Ibu Bapak, kecenderungan kita ketika kita menemukan yang positif, biasanya kita akan terus-menerus stay di sana. Kita akan terus-menerus menjadi melekat di sana. Dan ketika dia muncul, kita tidak bisa dengan cepat membebaskan diri kita dari mereka. Sehingga kalau kita larut di dalam kamacanda ini, maka batin kita akan apa? Akan dilemahkan kebijaksanaannya. Yang berkaitan dengan insight, pencerahan, ataupun pengetahuan, nyana, dia tidak akan bisa muncul ketika batin kita diliputi dengan kamacanda. Ya, katakanlah memang bising begitu ya. Bising karena dalam arti di sini adalah seperti kalau kita melihat sebuah air, dan air itu berwarna. Bagaimana kita bisa melihat berkenaan dengan cerminan wajah kita di air, sementara air itu berwarna, penuh warna-warni. Katakanlah Anda punya sebuah kolam, kemudian Anda berusaha untuk bercermin di air tersebut, tapi air tersebut tidak jernih. Air tersebut tidak bisa digunakan untuk bercermin. Karena apa? Karena penuh warna. Batin kita, ketika diliputi dengan berbagai macam perasaan yang positif tadi, yang memikat kita, yang membuat kita melekat, itu sama seperti warna-warna yang ada. Ketika dia hadir, maka dia bisa membuat kita menjadi buta. Buta dalam arti adalah tidak bisa melihat sebagaimana adanya. Itulah kenapa saya sebut sebagai panyaya dubalik, karena dia melemahkan kebijaksanaan kita dalam melihat segala sesuatu menjadi tidak objektif lagi, menjadi subjektif, sesuai yang kita suka. Kalau saya lihat dia, saya suka. Kalau saya lihat Samanera, I don't like it. I don't like him. Nah, itu adalah membuat kita itu menjadi subjektif. Ya. Dan yang kedua, Ibu Bapak, kalau kita punya batin yang positif, tentunya ada sesuatu yang berlawanan, yaitu batin yang negatif. Batin yang negatif di sini tentunya juga membuat batin kita menjadi bising. Apa itu? Dikatakan dalam bahasa Pali namanya biapada. Biapada boleh diterjemahkan dalam English sebagai ill will. Ya, ill will itu adalah keinginan jahat atau kehendak yang buruk. Ya, kita kalau misalnya punya batin yang positif seperti kamacanda, pasti ada sisi lain yang negatif, yaitu biapada. Kalau kamacanda sukanya yang menyenangkan, kalau biapada menolak apa yang tidak menyenangkan. Contohnya apa? Ketika kita bermeditasi, Ibu Bapak tentu ingat ya, beberapa penjelasan waktu lalu saya pernah ngisi di sini. Kalau kita meditasi, kalau misalnya kita merasakan pantat sakit, aduh ini duka. Nah, disitulah mulai batin kita diuji, apakah kita bisa survive, apakah kita bisa menerima, apakah yang terpenting juga kita bisa toleransi. Biasanya, kalau batin kita belum berkembang, toleransi kita belum muncul, belum misalnya tumbuh dengan baik, kita akan cenderung untuk muncul yang namanya penolakan. Semacam antipati. Saya nggak mau merasakan ini. Saya tidak mau merasakan tidak nyaman dalam batin, saya tidak mau merasakan tidak nyaman secara fisik. Nah, biasanya, kalau ini terjadi pada kita, batin kita menjadi panas, menjadi mendidih. Kita bisa cek nanti kalau kita meditasi atau dalam keseharian, ketika yang berkaitan dengan batin kedua ini, yang bising ini, itu biapada muncul, dia akan membuat kita menjadi panas. Lantas kalau orang sedang marah, wajahnya tuh memerah, kemudian tangannya menggenggam, kemudian bagian dari kepala itu begitu terasa terlihat urat-uratnya, karena begitu kencang di bagian kepala. Kalau secara neurologi, itu adalah amigdalanya sedang aktif.
aktif, kemudian memberikan hormon-hormon yang negatif terhadap tubuh, seperti kortisol, kemudian juga tidak munculnya dopamin, kemudian juga yang berkaitan dengan gula darah meningkat, dan bahkan denyut jantung menjadi meningkat. Itu membuat seseorang tidak nyaman ketika dia marah. Ini adalah membuat batin kita menjadi bising dan juga fisik kita tidak nyaman. Yang ketiga, Ibu Bapak, selain daripada yang menyenangkan dan kemudian yang tidak menyenangkan, ada yang di tengah-tengah namanya adalah tinamida. Ini sebetulnya membuat kita tuh tidak bergerak kepada yang tidak menyenangkan dan juga tidak bergerak pada yang menyenangkan. Ya, kita cenderung malas, rasa kantuk dan malas. Nah, ini juga bukan berarti membuat batin kita menjadi tidak bising. Justru rasa kantuk dan malas itu membuat kita bising loh. Contohnya bagaimana? Ketika mau meditasi, ya, rasa kantuk dan malas itu membuat kita tidak bisa melihat objeknya dengan baik. Nah, maka boleh dikatakan bahwasanya ini adalah seperti orang yang dipenjara. Orang yang dipenjara bagaimana, Samanira? Orang yang dipenjara ketika di luar ada pesta, ada semacam event, dia tidak mengetahui dan dia tidak bisa berpartisipasi di dalam event tersebut. Sehingga nanti ketika dia keluar dari penjara tersebut, dia seperti orang yang bodoh, dia seperti orang yang bingung apa yang terjadi di luar sana tadi. Nah, begitu juga dengan batin kita. Ketika batin kita diliputi dengan rasa kantuk dan malas, kita seperti dibuat menjadi kedap, dibuat menjadi tidak sadar terhadap apa yang terjadi di luar sana. Sehingga ketika kita sadar, kita menjadi bingung. Tadi saya meditasi ngapain ya? Tadi objeknya apa ya? Oh, tadi perasaan apa yang muncul? Nah, itu membuat batin kita menjadi tidak sadar. Itu tinamida membuat juga yang dikatakan sebagai panyaya dubalik karana. Membuat berkaitan dengan panya, kebijaksanaan tidak bisa muncul. Karena kalau meditasi, bangunnya ngantuk, maunya malas, baru duduknya tegak, kemudian bongkok lagi, kemudian baru merasa gatel sedikit, kemudian ya sudahlah, nggak mau meditasi lagi lah, dan sebagainya. Itu membuat kita tidak bersemangat, tidak berenergi. Ya. Nah, yang keempat juga bisa dikatakan menjadi batin yang bising, karena ketika dia muncul, kita menjadi gelisah dan menyesal. Ibu Bapak dikatakan sebagai gelisah dan menyesal karena dia gelisah terhadap udaca, dia gelisah terhadap apa yang akan terjadi, ya, terhadap sesuatu yang akan datang, yang belum muncul, yang belum tiba. Dia selalu memikirkan, oh, apa yang nanti akan terjadi, apa yang mau saya lakukan nanti, setelah ini apa yang saya mau kerjakan. Ya, itu adalah udaca, dia gelisah, khawatir sekali dengan keadaan yang sebenarnya belum datang. Seperti kita bermeditasi, oh nanti kalau saya meditasi, duduknya lama, kakinya kram, nggak bisa jalan. Tenang aja Ibu Bapak. Saya belum mendengar cerita, katanya Bante sih ya. Katanya Bante, saya belum pernah mendengar cerita selama ini ada yogi atau guru meditasi yang dia duduk meditasi sampai kakinya patah seperti itu. Itu adalah bentuk kekhawatiran kita ya, bentuk pikiran kita yang bising, yang memberikan informasi yang sebenarnya negatif, yang tidak menguntungkan sama sekali. Tetapi Bapak, ini kalau ada satu perumpamaan yang bagus ya, batin kita itu ketika diliputi dengan kegelisahan, kekhawatiran, itu seperti ada benda yang bentuknya adalah square, kotak begitu ya, digelindingkan di sebuah lintasan yang miring seperti itu. Nah, ketika kotak tersebut digelindingkan, dia akan berhenti sebentar, bergerak lagi. Berhenti sebentar, bergerak lagi. Berhenti sebentar, bergerak lagi. Itu sama seperti kita, ketika kita duduk meditasi, di sini merasa tidak nyaman, kita akan bergerak pindah. Ya, pindah ataupun merubah posisi. Kita duduk, diam sebentar, tidak nyaman lagi. Kita akan berusaha untuk berpikir, kenapa saya nggak nyaman ya? Nanti kita berusaha untuk pindah lagi. Ketika cari tempat yang baru, kita berusaha untuk meditasi, tidak nyaman lagi, kita pindah lagi. Nah, ini ada satu cerita dari Acanca ya. Ini perumpamannya seperti anjing begitu ya. Nah, ada seekor anjing yang kudisan. Dia selalu menggaruk-garuk badannya. Dan dia berpikir bahwa tempat ini salah, tempat itu salah, tempat ini salah, tempat itu salah. Tetapi sebenarnya yang salah bukanlah tempatnya. Yang salah adalah badannya yang karena kudisan itu yang membuat dia menjadi gatal, bukan tempatnya. Begitu juga kita. Kita meditasi di tempat ini salah. Contohnya di Padepokan Dhamma di Parama salah, di Samagiri salah, kemudian sampai pergi ke tempatnya Bante Utamo, di Bodhigiri pun rasanya salah,
tidak ada yang nyaman. Wah, ini yang perlu dicek, ini bukan tempatnya berarti. Ini adalah kodisan yang ada dalam batin kita, yaitu yang berkaitan dengan kegelisahan dalam batin kita, kekhawatiran, ketidaknyamanan di dalam batin kita. Ini yang harus kita cek. Ya, maka dia diibaratkan seperti benda kotak yang digelindingkan, berhenti sebentar, gerak, berhenti, gerak, terus menerus. Nah, maka ini adalah berkaitan dengan the future life, ya, kehidupan yang mendatang. Sementara penyesalan, kukuca, ini adalah kebalikannya. Dia adalah the past life. Kita menyesal terhadap sesuatu yang sebenarnya kita pernah lakukan dan itu buruk. Atau kita menyesal bahwa kita belum melakukan perbuatan baik di kehidupan yang sebelumnya. Ya, katakanlah kemarin, atau 2 hari lalu, 3 hari lalu, seminggu lalu. Itu bisa membuat batin kita menyesal. Atau katakanlah orang-orang yang melakukan pelanggaran sila. Maka Ibu Bapak kalau membaca salah satu sutta, namanya adalah Kimatya Sutta, ataupun berkenaan dengan Upanisa Sutta, dari salah satu sutta Anguttara Nikaya, itu disebutkan manfaat daripada kita melaksanakan sila, moralitas. Apa manfaatnya? Manfaatnya adalah untuk memperoleh yang namanya awipatisara, ketidakmenyesalan. Ya, karena orang batinnya menyesal itu juga membuat bising. Maka orang-orang yang berbuat jahat, yang katakanlah sebagai perampok, sebagai kriminalis, mereka ketika berbuat jahat memang merasa tidak ada bersalahnya sama sekali. Tapi setelah itu, batinnya menjadi menyesal, batinnya menjadi bising. Ya, ini yang keempat. Nah, yang kelima, Ibu Bapak, yaitu wicikica, keraguan-raguan. Kita sebagai umat Buddha kadang-kadang yang, maaf ya, mungkin belum banyak belajar tentang Buddha Dhamma, kadang-kala kita dibuat bingung kadang-kadang seperti itu, buat ragu-ragu. Kira-kira praktek yang saya jalankan ini benar nggak ya? Kira-kira meditasi dengan metode ini benar nggak ya? Kira-kira guru yang itu tepat nggak ya buat saya? Kira-kira tempat ini cocok nggak ya buat saya? Keraguan-raguan semacam ini bisa membuat kita tidak bergerak. Keraguan-raguan membuat kita ini bergerak sebentar, berhenti lagi, bergerak, berhenti lagi. Kita bingung menentukan bahkan untuk jalan mana yang harus kita pilih. Nah, maka kalau keraguan-raguan itu bisa diibaratkan seperti seorang pengembara, ya, dia ada di tengah-tengah gurun, dia melihat bahwa semua gurun itu tidak ada ujungnya, dan dia bingung jalan mana yang harus dituju untuk keluar dari gurun tersebut. Begitu juga dengan kita, kalau kita tidak punya peta kompas, tidak punya petunjuk arah, kemana jalan utara, selatan, timur, dan barat, maka kita bingung untuk menentukan jalan mana yang harus kita pilih. Nah, peta dan kompas itu adalah informasi pengetahuan tentang Dhamma. Oleh karena itu, sebagai umat Buddha, keraguan-raguan ini harus diatasi untuk membuat batin yang bising itu tidak sering muncul. Karena beda dengan kegelisahan. Kalau kegelisahan kan tadi kan seperti benda kotak ya, bergerak bentar, berhenti, bergerak, berhenti, bergerak, berhenti. Kalau keraguan-raguan berkaitan dengan wicikica, dia itu seperti bola bundar ya, yang bulat seperti itu. Ketika dia bergerak di lintasan yang miring, tidak akan pernah berhenti. Batin kita yang bertanya dari A ke B ke C tidak akan pernah berhenti, terus menerus. Batin kita itu diliputi dengan keraguan-raguan, akan senantiasa selalu bertanya, ini benar atau tidak, ini salah atau benar, dan sebagainya. Inilah batin yang bising ya, Ibu Bapak. Dalam Buddha Dhamma disebutkan ada 5, yaitu Kamacanda, Vyapada, Dinamida, Udacakukuca, dan Wicikica. Terus kemudian yang ingin saya mau sampaikan adalah berkenaan dengan batin yang terasing. Tentunya batin yang bising adalah yang negatif, semua yang membuat batin kita menjadi tidak muncul kebijaksanaannya, tidak ada kesempatan yang kondusif untuk bermeditasi, tidak ada kesempatan yang kondusif untuk kita mengembangkan kebijaksanaan, tapi batin yang terasing justru itu membuat kondisi yang baik untuk batin kita berkembang. Ya. Nah, nanti barangkali Ibu Bapak perlu mendengarkannya agak sedikit lebih teliti, karena nanti ada penjelasan yang cukup teknis. Tapi yang pertama akan saya sebutkan secara general dulu, secara umum, secara garis besarnya untuk framework kita. Batin yang terasing ini meliputi 3 hal, Ibu Bapak. Ya, batin yang terasing meliputi 3 hal, atau katakanlah dalam istilah Pali namanya wiweka. Nah, teman saya itu ada namanya wiweka itu ya, wiweka daso kalau nggak salah. Ayo Viveka Daso kan sekarang jadi biku. Nah, maka kalau saya sering membahas topik ini, saya selalu ingat dengan Bante Viveka Daso begitu ya. Oh ya, Viveka ya, terasing. Karena dulu Bantenya sendiri yang bilang kan ya seperti ini. Tahu nggak nama saya itu artinya apa?
Ya, saya orang yang terasing katanya. Orang yang terasingkan. Sebetulnya bukan begitu ya. Terasing di sini WWK ini bukan yang negatif ya, bukan dikucilkan begitu. Tapi ini adalah aspek sesuatu yang kondisi yang dikatakan sebagai yang positif. Kenapa? Karena dari jenis WWK ini, jenis keterasingan ini meliputi 3 hal ini. Itu merupakan kondisi-kondisi yang harus kita ciptakan untuk memiliki batin yang tenang, memiliki batin yang bebas dari kebisingan. Yang pertama itu adalah kaya wiweka. Kaya wiweka itu dari kata yang tadi saya sebutkan, ada wiweka dan kaya. Kaya itu secara fisik, jasmani. Ya, jasmani kita meliputi 5 senses kita, 5 indera kita, mata, telinga, hidung, dan seterusnya. Dan bahkan ini dikatakan terasing karena dia bebas daripada kondisi luar yang di luar sana, yaitu keramaian, hiruk pikuk, hingar-bingar dunia, bahkan sosial daripada kehidupan kita, dan juga teman-teman, bahkan keluarga yang ada di luar sana. Terasing. Ibu Bapak, memang di sutta ini ya, khususnya di dalam Dhammadayana Sutta, disebutkan ada 3 jenis keterasingan ini. Memang ini ditujukan kepada para biku, tetapi para perumah tangga, ini sangat juga relevan berkenaan dengan pelatihan di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana maksudnya? Kaya wiweka, kita terkadang perlu yang namanya kaya wiweka untuk membuat diri kita tuh jauh dari kebisingan yang eksternal. Ya, kalau saya terjemahkan di sini ada external circumstance, ya, semacam lingkungan luar sana yang berisik. Kemudian juga ada internal circumstances, itu semacam lingkungan internal kita, yaitu batin kita sendiri yang berisik. Nah, kalau batin kita yang berisik ini kan sudah 5. Tapi yang berkaitan dengan eksternal kita, lingkungan luar kita, yang berkaitan dengan tempat-tempat kita ini juga kadang-kadang perlu dikondisikan. Bagi para biku, biasanya mereka akan pergi ke hutan, mereka akan pergi ke tempat meditation center atau tempat retreat tertentu yang memang jauh dari kebisingan. Nah, itu adalah bagian daripada upaya kita untuk melakukan kaya wiweka, yaitu terasing secara jasmani, bebas dari hingar-bingar dunia dan sebagainya. Ya, sebagai perumah tangga memang tidak setiap saat, tapi ada waktu-waktu tertentu yang bisa diciptakan, dikondisikan untuk bebas daripada keramaian dan sebagainya itu. Sehingga akan terjadi kondisi yang pertama yang namanya kaya wiweka, keterasingan secara jasmani. Dan yang kedua, Ibu Bapak, ketika sudah terjadi kaya wiweka, secara berkesinambungan ada yang istilahnya cita wiweka. Cita itu adalah cita, yaitu secara batiniah, secara batin kita atau kesadaran kita. Yang kita katakan di sini adalah kita terbebas secara batin, yang artinya kita bermeditasi. Ya, kita berusaha mengasingkan bukan hanya fisik kita dari keramaian, tapi mengasingkan sedikit demi sedikit batin kita dari kotoran-kotoran batin kita. Dengan apa? Dengan bermeditasi, ya apakah samatha ataupun vipassana, sehingga kita terbebas dari yang namanya kotoran-kotoran batin secara sementara atau bahkan nanti secara sempurna yang secara total. Nah, cita wiweka ini penting sekali bagi para perumah tangga untuk membuat batinnya bebas dari apa? Dari kebisingan dunia. Ya. Dan yang ketiga, Ibu Bapak, dikatakan sebagai upadi wiweka. Yang terakhir ini upadi wiweka dan yang paling penting di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kalau selama masih ada upadi wiweka, yang dikatakan sebagai substrat atau kotoran batin, maka selama itu batin kita akan menjadi selalu dalam kondisi yang bising, akan menjadi dalam kondisi yang selalu berisik. Maka ketika kita bisa terasing dari kotoran batin, karena kita sudah mengasingkan fisik kita dari keramaian, kita mengasingkan batin kita dari kotoran batin kita, maka lama-kelamaan yang berkaitan dengan upadi wiweka ini akan terjadi. Yang berkaitan dengan kita bebas dari kotoran-kotoran batin, ini bisa akan terjadi. Kapan waktunya? Nanti pada momentum tertentu akan terjadi pelenyapan kotoran batin secara total, atau secara sementara dengan masuknya kita dalam kondisi yang tenang, yang rileks, yang nyaman. Maka kita bisa melihat kotoran batin kita pada saat itu bisa dalam keadaan yang redam, yang tertekan, yang tidak bergejolak. Ya. Dan maka kita perlu penjelasan yang lebih panjang lagi, Ibu Bapak. Ibu Bapak, di dalam kitab komentar dari Mahanidesa Atthakatha, ya, bagian Tipitaka, yaitu Khuddaka Nikaya, ya, Khuddaka Nikaya ada namanya Mahanidesa. Nah, di dalam Mahanidesa dijelaskan tentang ketiga terasingan ini. Ketiga keterasingan ini itu dikatakan dalam bahasa Pali, khususnya Wiweka yang pertama, Tatha eko gacchati, ya.
Jadi katakan sebagai apa yang dikatakan sebagai kaya wibeka, yaitu eko gacchati, seseorang pergi. Eko tithati, ya seseorang berdiri. Eko nisidati, seseorang duduk. Eko seyang kapeti, ya seseorang selama itu dia berbaring. Kemudian eko gamang pindaya pawisati, ketika seseorang berkeliling, ya khususnya para bikus, ketika seseorang ini berkeliling untuk berpindah patah. Eko kamati, ketika seseorang berjalan ke belakang. Ya katakanlah mundur ya begitu. Ketika orang berjalan ke depan, eko abikamati. Nah, dan kemudian eko cangkamang aditati, ketika seseorang berjalan mondar-mandir. Atau eko carati, ketika seseorang berjalan melakukan perjalanan. Ya. Nah, eko wiharatiti, ketika mereka berdiam dari keterasingan yang di luar sana, yang berisik, yang dari dunia keramaian, maka itu disebut sebagai kaya wibeko. Artinya dia benar-benar mengasingkan dirinya dari hiruk pikuk keramaian dunia. Ibu Bapak, saya pernah menjelaskan di dalam salah satu session daripada pembahasan Dhamma di Wihara Mahasampati, bagaimana Sang Buddha menginstruksikan para biku untuk pergi ke hutan, bekal apa yang harus dimiliki. Jadi tidak serta-merta ditabiskan di Upasampada, ya udah, kamu pergi ke hutan ya. Kamu pergi ke hutan. Nah, itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena dia belum dilengkapi dengan berbagai macam atribut yang penting dari sila, pelatihan sati dan sampajannya, sehingga kalau dia pergi ke hutan mungkin saja akan banyak bahaya. Tetapi ketika seorang biku ini sudah dilengkapi dengan berbagai macam atribut yang bagus persiapannya, maka Sang Buddha menginstruksikan mereka untuk pergilah ke hutan, berdiamlah di hutan, duduklah di sana, berpindah patah di sekitar sana, berjalan mondar-mandir, kemudian berdiam di sana, maka itu akan terjadi keterasingan secara fisik, secara jasmani. Nah kita, ibu bapak, teman-teman semuanya di sini, itu bisa dalam kondisi tertentu, katakanlah setahun sekali, setahun 2 kali, dalam kondisi jangka waktu yang tidak terlalu lama, seminggu atau 10 hari, bisa mengasingkan diri kita untuk bermeditasi di tempat retreat misalnya, atau di rumah, membuat kita menjadi terisolir dari tempat yang lainnya, atau dari keramaian, maka ini membuat kita itu juga bisa merasakan keterasingan secara fisik. Jadi saya pikir di dalam kondisi yang seperti ini adalah kesempatan kita untuk punya lebih banyak waktu untuk memiliki kaya wibeka, keterasingan secara fisik. Sehingga di dalam keterasingan secara fisik itu kita punya kesempatan untuk yang namanya mengembangkan yang kedua, cita wibeka, keterasingan secara batin kita, keterasingan secara pikiran kita. Biasanya Ibu Bapak, orang-orang yang pergi ke tempat retreat tujuannya adalah untuk cita wibeka. Ya. Mereka pergi mengasingkan secara fisik untuk mengembangkan batin mereka supaya terasing. Tetapi tidak semua orang seperti itu Ibu Bapak. Ya. Karena kalau kita lihat definisi dari cita wibeka, itu sama seperti kita praktek yang namanya jhana sampati. Jhana samapati adalah untuk pencapaian jhana. Maka dikatakan dalam komentarnya di sini, Atha sama patiyo panacita wibeko nama. Yang dikatakan sebagai dari arti cita wibeka, keterasingan secara batin, itu adalah ketika kita mencapai konsentrasi yang cukup mendalam. Ketenangan batin, kemudian konsentrasi dikatakan sebagai atas sama pati. 8 pencapaian jana. Nah ini kalau kita terjemahkan dalam kehidupan sehari-hari, kita punya batin yang rileks, kita punya batin yang tenang, batin yang terkonsentrasi, itulah kita memiliki kondisi-kondisi untuk mencapai yang namanya cita wibeka. Tetapi orang-orang yang pergi ke tempat retreat, kadang-kadang mereka complaining, mereka tidak suka, tidak sesuai dengan kehidupan mereka yang biasanya. Maka meskipun terjadi kaya wibeka, tapi cita wibeka tidak terjadi. Karena batinnya yang bising tadi tidak berusaha untuk diasingkan. Justru malah dikembangkan di tempat retreat. Miris atau enggak ini? Ini pasti miris. Kita sudah buang biaya, buang tenaga, buang waktu. Tapi sampai sana tidak ada perkembangan batin yang secara signifikan. Justru malah yang terjadi sebaliknya. Mengembangkan kotoran batin kita, membuat batin kita menjadi semakin bising. Ya ini sangat banyak sekali ketika pergi ke Dhammadippa Arama, contohnya ya, atau ke Bodhigiri, ada beberapa orang yang disuruh pulang, atau dia memulangkan dirinya sendiri. Jadi sudah sampai sana, tidak mau meditasi karena tempatnya tidak nyaman, karena mungkin kutinya kecil, kemudian juga makanan tidak
tidak bebas gitu kan ya, hanya 2 kali sehari, dan pergerakan fisik untuk berbicara itu harus noble silence, harus adanya tunhi bawo, tidak bicara satu sama lain, hanya bicara kepada guru, meskipun bicara kepada guru nggak bisa curhat, bicaranya pun hanya tentang pelatihan dan tentang dhamma. Nah, ini membuat seseorang kadang-kadang menjadi teruji, ya, terseleksi oleh alam meditation centernya itu untuk dia bisa bertahan atau pulang. Jadi be careful Ibu Bapak semua ya. Bahwasanya ketika kita terasing pun kita berusaha untuk bebas dari kebisingan, tapi justru kadang-kadang batin kita sendiri yang menciptakan kebisingan itu 2 kali lipat. Ya, ini sangat banyak dan terjadi bukan seperti rahasia lagi, tapi sudah menjadi umum begitu. Ya, karena dalam kehidupan kita sehari-hari pun begitu. Ketika kita berusaha untuk bebas daripada kebisingan yang ada di luar sana, kita berdiam, berusaha untuk menjadi orang yang terisolir sementara waktu di rumah, kadang-kadang batin kita berkomentar, aduh seandainya saya melakukan ini, seandainya saya melakukan itu. Nah, at the time, ya di waktu itu, kama canda muncul, ya kan? Ingin ini, ingin itu. Di saat itu penolakan keberadaan saat itu muncul, biapada muncul. Ketika mereka muncul 2 ini silih berganti, apa yang terjadi? Tina mida muncul, rasa kantuk dan malas muncul. Aduh, batinnya nih gelisah banget ya, nggak mau nih meditasi kayak gini. Nah, ketika tina mida itu muncul, maka yang keempat juga muncul, gelisah batinnya. Bergerak ke sini salah, bergerak ke sana salah, akhirnya muncullah penyesalan. Aduh, tadi ngapain saya berusaha untuk terisolir seperti ini? Gak bisa ngobrol sama yang lain, gak bisa melakukan meditasi, gak bisa ngapa-ngapain. Aduh, seharusnya saya nggak melakukan ini. Dan sehingga nanti terjadilah yang kelima, keraguan-raguan itu. Apa saya jadi umat Buddha ini benar ya? Apa keputusan saya untuk terasing ini benar ya? Apa lebih baik saya kembali ke kebisingan aja? Nah, Ibu Bapak hati-hati ketika itu terjadi pada batin kita, meskipun kita dari tempat yang jauh kemudian pergi ke tempat yang menyendiri seperti itu, cita wiveka tidak terjadi. Pengembangan konsentrasi itu tidak terjadi. Pengembangan ketenangan batin itu tidak terjadi. Sehingga untuk kondisi mencapai wiveka yang ketiga itu tidak terjadi. Upadi wiveka batin kita yang terasing dari kotoran batin itu tidak terjadi. Ya, batin kita yang bebas dari sensual object, ya, artinya adalah keinginan atau nafsu yang berlebihan terhadap sensual object itu tidak terjadi. Kemudian kemarahan juga berkaitan dengan keserakahan dan juga another defilements, ya, itu berkaitan dengan kotoran batin yang lainnya, itu pun tidak menjadi redam, itu pun tidak menjadi padam, justru menjadi berkembang. Nah, kemudian yang berkaitan dengan abhisangkara, ya, bukannya kita menciptakan sesuatu yang baik, ya, kita meditasi menciptakan sesuatu yang baik, justru kita memupuk hal-hal yang unwholesome kama yang tidak baik, yang tidak bajik. Kemudian juga berkaitan dengan kanda, berkaitan dengan bentuk-bentuk daripada kehidupan kita. Perasaan kita menjadi dipupuk yang negatif, persepsi kita informasi-informasi yang masuk adalah negatif. Apa contohnya? Tempat meditasi ini nggak cocok buat saya. Meditasi ini nggak sesuai buat saya. Ya, saya nggak mau meditasi lagi nanti. Sehingga nanti sangkahara yang muncul, bentuk-bentuk pikiran yang muncul, I don't like meditations. Saya nggak mau meditasi. Saya nggak suka meditasi. Kemudian nanti ketika itu pengembangan batin itu tidak perlu. Saya tidak menginginkan berkaitan dengan pengembangan batin seperti terasing tadi. Kayak wiveka saya tidak mau lakukan lagi, cita wiveka juga saya tidak akan lakukan lagi karena saya tidak bisa. Nah, akhirnya ini akan berkembang di dalam batin kita terus-menerus, sehingga membuat kita itu menjadi apa? Berkembang terus-menerus juga berkaitan dengan keserakahan, kebencian, dan kebodohannya. Ya, maka Ibu Bapak, at the end, daripada upadi wiveka dikatakan sebagai apa? Itu adalah nibanang upadi wiveko, namo, atau nama. Nah, yang dikatakan sebagai upadi wiveka adalah redamnya segala macam reaksi-reaksi batin kita. Redamnya segala macam apa yang ada di dalam sekitar kita. Artinya Ibu Bapak, ketika kita mencapai cita wiveka pengembangannya dengan baik, maka lama-kelamaan kotoran batin, defilements apapun itu menjadi redam dan lama-lama dia menjadi hancur. Kita kalau terbiasa dengan kondisi yang kondusif, ya, yang terasing, kita menjadi tidak begitu terikat dengan sesuatu yang sifatnya sensual object. Kita tidak terlalu terikat dengan berkaitan dengan objek-objek yang menyenangkan.
kemudian berkaitan dengan keserakan dan seterusnya, itu juga menjadi tidak menarik lagi bagi kita untuk dijadikan reaksi kita. Tapi kita bisa terima dia, kita observe, kemudian kita investigate, kemudian kita lepaskan. Seperti itu batin kita, sehingga apapun yang muncul di dalam keseharian, dia tidak mengganggu kita, tidak menghambat kita, tidak melemahkan panya yudu balik karena tadi, tidak melemahkan kebijaksanaan kita untuk muncul. Ya, nah Ibu Bapak, di slide yang terakhir ini barangkali menjadi kesimpulan dari pelatihan kita sebetulnya sebagai umat Buddha, kenapa kita perlu kondisi yang dikatakan sebagai terasing? Karena di dalam ini adalah kaya wiveka, cita wiveka, dan upadi wiveka, dia punya koherensi satu sama lain, hubungan satu sama lain. Ada dua prinsip yang perlu kita pahami di sini. Kalau keterasingan secara jasmani ini ya kita lakukan, dia akan menjadi kondisi bagi keterasingan batin, yaitu yang dikatakan sebagai cita wiveka tadi, dan menjadi kondisi untuk pencapaian daripada kotoran batin yang disebut sebagai upadi wiveka. Tetapi Ibu Bapak, prinsip yang kedua, seseorang itu tidak akan pernah merasakan yang namanya upadi wiveka apabila tidak melakukan cita wiveka meskipun telah melakukan kaya wiveka. Seperti yang saya tadi sebutkan. Dia sudah terasing secara fisik. Tapi karena kurang informasi atau dia tidak punya keyakinan dan sebagainya, dia tidak melakukan cita wiveka secara proper, secara sempurna. Secara baik atau dikatakan secara morally adalah secara tidak menyimpang begitu. Maka upadi wiveka meskipun seperti yang sudah dilakukannya, dia tidak akan pernah terjadi. Nah, kita sebagai umat Buddha, yang diajarkan oleh Buddha itu apa? Supaya kita itu bebas daripada kotoran batin kita, karena kita melakukan cita wiveka dan upadi wiveka pun akan terjadi. Batin yang bising ini, Ibu Bapak, yang 5 ini akan bisa diatasi secara sepenuhnya kalau kita sudah mencapai upadi wiveka. Jadi kesimpulan yang saya sampaikan pada hari ini adalah 5 kondisi batin yang kita alami setiap hari, setiap waktu. Itu sudah terkesan membosankan, karena setiap saat sudah kita alami, dan kita menjadi tidak nyaman dengan 5 kondisi tersebut. Meskipun beberapa orang merasa, I'm okay, never mind, ya, nggak masalah bagi saya ketika saya merasakan kama canda yang begitu dominan. Hati-hati, mungkin tidak apa-apa, itu adalah sementara waktu. Tapi ketika dia sudah bergejolak terus-menerus, ya, dia akan menjadi sesuatu yang membuat kita menyiksa batin kita sendiri. Begitu juga dengan kemarahan, pada penolakan, tidak suka, antipati. Begitu juga dengan rasa kantuk dan malas. Mungkin sementara waktu mengatakan, ya nggak apa-apa, dan merasa senang dengan itu. Tapi nanti lama-kelamaan kita akan merasa terganggu. Nah, kondisi-kondisi yang harus kita ciptakan adalah berkaitan dengan 3 yang ini. Terasing secara jasmani, kemudian nanti terasing secara batin, dan lama-kelamaan kita bisa terasing secara kotoran batin. Itulah Ibu Bapak, teman-teman semua yang ada di Zoom ini, saya pikir semoga semuanya bisa memahami apa yang saya sampaikan berkenaan dengan batin yang bising dan juga batin yang terasing. Semoga semuanya berbahagia. Sabisata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Anumodana kepada Yang Luhur Samanera Abhisarano atas Dhamma Desana yang disampaikan. Selanjutnya akan ada dibuka sesi tanya jawab. Semoga melalui Dhamma Desana dan penjelasan yang telah disampaikan oleh Samanera membawa kebahagiaan pada kita semua. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan tanya jawab, silakan bisa open mic atau di anak mus ditekokno HP siomay tak gelem njaluk sungsang. Maaf sama Nera tadi. Saya bertanya sama Nera, saya Rita. Ya. Sebagai perumah tangga sama Nera ya, penyesalan itu kan kadang yang di 3 itu tadi ya Pak, itu datang karena ada sesuatu yang kita lakukan. Nah, biasanya setelah itu ada provokator itu perasaan gitu sama Nera. Nah,
Itu kan tadi ada di nomor berapa namanya Samanera, yang ketiga itu kan apa namanya upadi WWK. Nah, Iya. itu kan belum kita apa namanya belum terlatih. Nah, itu supaya apa ya provokator perasaan ini bisa lama-lama bisa terkikis. Gimana mungkin cara-caranya? Terima kasih. Ya. Bagaimana pemimpin puja bakti? Apakah harus langsung dijawab? Langsung dijawab boleh ya? Boleh langsung dijawab. Ya, terima kasih Bu Rita. Pertanyaannya juga bagus ya. Berkaitan dengan kita punya semacam tindakan yang negatif di kehidupan sebelumnya, previous life kita, atau di kemarin-kemarin, di kehidupan ini, tapi kemarin-kemarin kita pernah melakukan sesuatu yang negatif, dan kadangkala itu dibumbui dengan perasaan. Kebetulan kemarin saya sampaikan juga di teman-teman grup meditasi, itu berkaitan dengan pikiran kita itu punya rangkaian kognitif itu ya, rangkaian berpikir. Pikiran kita punya rangkaian berpikir. Ya, jadi dari mulai objek itu kelihatan di pintu batin kita, kemudian sampai muncul batin yang menerima, memeriksa, dan biasanya setelah itu batin kita itu dipengaruhi oleh perasaan dan juga berkaitan dengan persepsi yang kita miliki, informasi yang kita miliki. Ya. Perasaan apapun itu netral. Ya, perasaan apapun itu netral. Contohnya adalah berkaitan dengan kita melihat sesuatu yang menyenangkan dan kita merasa happy, itu netral. Dan itu alamiah. Sorry, bukan netral tapi alamiah. Itu adalah sesuatu yang lumrah. Nah, saya jadi ingat ceritanya Bante Adiratano ya. Bante Adiratano justru bilang gini, kalau kita merasakan sesuatu yang menyenangkan ya, katakanlah duduk di sofa yang nyaman, justru kita merasa tidak enak, nah itu perlu diperiksa itu. Itu ada ketidakwarasan dalam pikirannya. Contohnya kita makan makanan yang enak, tapi kita merasa kita tidak enak seperti itu. Tidak menyenangi makanan itu, tidak merasa nyaman dengan makanan itu. Nah itu perlu diperiksa. Apakah itu lidahnya salah, atau bahkan tadi yang pantatnya salah, duduk di tempat itu nggak enak. Nah artinya apa? Kalau secara alamiahnya, karena kita di lingkungan itu hidup di kamadhatu, ya, alam yang masih memiliki nafsu sensual, pada umumnya kalau kita duduk di tempat yang nyaman, pasti dia akan terasa senang. Ketika dia duduk di tempat yang tidak menyenangkan, dia akan menjadi unhappy. Tetapi yang terpenting di antara semua itu, ketika perasaan sudah muncul, ada persepsi atau semacam katakanlah kognitif kita, yang dikatakan dalam bahasa Pali sanya, itu yang berperan untuk menentukan respon batin seperti apa nantinya. Persepsi sanya ini, dia bisa menentukan secara automatically berkaitan dengan respon apa yang kita berikan. Itu tergantung dan bergantung pada informasi apa yang telah kita punya, database apa yang sudah kita pupuk di sebelumnya. Kalau misalnya Ibu Rita berpikir bahwa sesuatu itu jelek, ya, saya pernah melakukan sesuatu itu yang tidak menyenangkan, katakanlah sesuatu yang buruk seperti itu. Nah, tetapi database yang dipunya dalam kehidupan sehari-hari hanya itu. Oh, membunuh itu buruk, kemudian saya pernah membunuh, dan sebagainya. Tapi tidak ada berusaha untuk perbuatan baik yang dilakukan, atau semacam pembelajaran informasi-informasi positif untuk membuat bebasnya penyesalan tadi. Karena informasinya nggak ada, maka setiap kali bertemu dengan objek yang katakanlah men-trigger ya, memicu untuk mengingat lagi kejadian itu perasaan itu mainnya tuh lebih kuat lagi. Jadi memicu kita untuk lebih merasa bersalah. Waduh. Jadi pemaafan diri sendiri tidak akan pernah terjadi. Kenapa? Karena informasi kita, database kita itu kurang terhadap hal-hal yang positif, terhadap bagaimana caranya untuk menyelesaikan hal tersebut. Itulah kenapa umat Buddha perlunya untuk belajar, untuk mengetahui dari sutta khususnya ya, kemudian dari pemahaman dari Vinaya yang secara garis besar sekalipun, itu penting untuk membebaskan diri kita tidak larut dalam penyesalan. Ya memang penyesalan yang kecil it's okay lah ya. Seperti misalnya katakanlah ya mungkin pernah berbohong begitu kan ya, yang tidak besar.
Tapi kalau sampai misalnya membunuh orang tua, membunuh ayah ibu, membunuh erat, wah itu mungkin cukup berat ya. Cukup berat mungkin itu. Penyesalannya mungkin cukup begitu kuat. Tapi kalau selama itu pelanggarannya masih oke, kemudian kita bisa menetralisir dengan informasi yang kita miliki, saya harus melakukan ini, saya harus melakukan itu. Dan nanti kalaupun saya harus menerima hasilnya, saya harus menerimanya dengan pemahaman, dengan perhatian yang jernih, sehingga kita tidak terlalu banyak menderita. Jadi saya pikir Ibu Rita ya, perasaan yang muncul itu ya itu alamiah, karena dia pada dasarnya ya dia bekerjanya seperti itu. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita punya database yang bagus, kita punya informasi yang bagus, sehingga nanti ketika terjadi reaksi respon terhadap hal tersebut, kita tidak menjadi begitu menyesal, kita tidak menjadi begitu menyalahkan diri sendiri, kita juga tidak terlalu membuat diri kita menjadi menderita. Saya pikir begitu. Terima kasih. Numudana sama Nera. Di dalam chat ada pertanyaan, Clarissa. Berikutnya ada pertanyaan Samanera dari Eli Belly. Samanera, Namo Buddhaya, mengapa keinginan yang tidak tercapai membuat kita putus asa? Bagaimana kita menyikapi dan apa yang harus kita lakukan? Ya, itulah Ibu Bapak kenapa saya bilang tadi sebetulnya kama canda itu adalah aspek batin yang positif. Ya, aspek batin yang positif artinya adalah fenomena yang sebetulnya lumrah dikatakan sebagai positif karena dia bersentuhannya dengan yang menyenangkan. Ya, di dalam kita kehidupan sehari-hari seperti ini, kalau kita melihat sesuatu yang menyenangkan, orang yang cantik, kemudian orang yang ganteng, kemudian rumah yang bagus, katakanlah rupa kuda yang bagus sekalipun, ketika kita melihat itu, batin kita kan senang tuh, happy kan. Tetapi be careful bahwasanya ketika dia munculnya hanya sesekali masih oke aja. Tapi kalau dia dalam jangka waktu yang cukup lama dan kita mulai terikat dengan di sana, hati-hati. Itu bukan berubah jadi bukan menjadi sesuatu perasaan yang positif lagi, tapi dia sudah berubah menjadi nafsu keinginan atau nafsu indriawi yang tidak terpuaskan nantinya. Sehingga karena kita tahu setiap objek itu berubah, sensual objek kita berubah secara mata, secara telinga, bentuk, warna, kemudian suara dan sebagainya itu berubah terus-menerus. Sehingga dia tidak bisa dipertahankan terus-menerus. Contohnya Ibu Bapak pergi ke puncak begitu ya, ke Bromo atau pergi kemana begitu. Pagi hari Ibu Bapak pergi jam 12 malam atau jam 2 malam dan naik ke pendakian begitu. Tetapi sampai di sana Ibu Bapak berpikir bahwasanya di Bromo itu adalah tempatnya itu berkaitan dengan bisa melihat matahari terbit begitu ya. Nah, tapi kita harus tahu fenomena seperti matahari terbit itu hanya terjadi sepintas waktu aja, beberapa waktu aja. Nggak bisa sudah jam 8 pagi masih matahari terbit, atau jam 9 pagi sudah mataharinya sudah di atas, kita masih pikirnya, matahari terbit bentar lagi. Nggak bisa. Nah, hal yang seperti itu kalau kita melekati fenomenanya seperti itu terus-menerus, sangat riskan bagi kita untuk terjadinya kekecewaan. Sangat riskan bagi kita untuk terjadinya semacam ketidaknyamanan dalam batin. Sama seperti Anda pergi misalnya dari Malang, dari Surabaya pergi ke Banyuwangi untuk pergi ke Kawah Ijen gitu kan. Nah, Anda mau lihat blue fire-nya. Blue fire itu menyenangkan kan karena di dunia ini kan hanya ada 2 tempat ya, salah satunya di Kawah Ijen begitu. Nah, Anda berpikir, nanti kalau saya datang ke sana jam 9 pagi saya sudah nyampe sana kalau saya berangkatnya jam 4 subuh. Nah, tapi Anda berpikir bahwa di sana di sana blue fire itu akan ada terus-menerus. Ternyata blue fire itu hanya sampai jam 5 pagi aja. Setelah itu disemprot dan mati dia. Nah, ya kalau Anda ke sana ada blue fire, ada nyawa. Ya itu, namanya? Belerang itu loh, belerang yang jadi batu itu. Ya cuma Anda lihat itu aja belerang jadi batu. Nah, di sana riskan sekali terjadinya kekecewaan. Aduh, sudah capek-capek naik ke atas, turun ke bawah, ke kawahnya. Ternyata nggak ada. Nah, itulah Ibu Bapak kenapa kama canda itu
meskipun dia positif, tapi dia riskan membuat kita tuh menjadi melekat, dan melekat itu membuat kita menjadi kecewa. Karena mungkin kondisi tertentu tidak bisa terpenuhi. Ya, terhadap yang lain-lain juga begitu. Bagaimana cara kita menyikapinya? Kita harus tahu bahwasanya itu pasti berubah. Mindset kita yang harus diubah ya, bukan yang di luar yang diubah. Mindset kita harus diubah bahwa itu pasti berubah. Dan kalaupun misalnya saya punya keinginan itu, kalaupun dia tidak tercapai, saya harus tahu risiko dan juga konsekuensinya. Sehingga nanti oke lah, itu memang sudah saya pertimbangkan sebelum saya mau mencapai ke sana. Memang ada risiko yang harus saya terima kalau itu tidak tercapai. Sehingga itu tidak membuat kita terlalu menderita. Saya pikir singkatnya begitu ya, Ibu Eli, semoga bisa terjawab. Berikutnya, apa ada yang bertanya lagi? Mungkin Ibu Bapak mau bertanya, tapi nggak bisa unmute. Oh iya, di-unmute aja dulu. Di pojok kiri bawah ada tombol mic, bisa diklik, nanti bisa langsung bicara. Apa ada pertanyaan lagi? Kalau malu-malu bisa di kolom chat juga bisa. Baiklah, kita lanjutkan. Anumodana Samanera atas Dhamma Desana dan tanya jawab yang telah disampaikan. Semoga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Info sama Giwirya, minggu depan Puja Bakti akan diisi oleh Yang Mulia Jiradamo Tera. Para umat yang berada di rumah masing-masing bisa menambah kebajikannya melalui dana paramita yang bisa ditransfer ke rekening BCA atas nama Yayasan Samagiwirya. Untuk keterangannya bisa dilihat di tayangan YouTube atau Zoom yang sedang berlangsung. Mungkin Samanera bisa dipersilakan kalau mau meninggalkan upacara. Terima kasih Samanera Anumodana. Anumodana Samanera. Ya, Anumodana sama-sama. Samanera, terima Jelas, kasih. Anumodana. sangat jelas sekali Samanera. Ya, dengan senang hati. Ya. Terima kasih. Saya izin live lah ya, teman-teman sekalian, Ibu Bapak mungkin lebih leluasa. Terima kasih semuanya. Anumodana. Sama-sama. Sampai jumpa lagi. Anumodana, Samanera. Ya. Setelah kita melakukan kebajikan dengan memohon 5 sila, mengulang pembacaan parita suci, bermeditasi, dan juga mendengarkan Dhamma Desana, marilah kita melimpahkan jasa kepada sanak saudara, leluhur yang telah mendahului melampaui melalui pembacaan parita patidana yang akan dipimpin oleh pemimpin Puja Bakti. Bagi Bapak Ibu yang berada di rumah masing-masing dan memiliki buku parita, silakan bisa membuka halaman 122. Handamayang patidanang karomase punya sita nikatasa yananya nikata nime te sanjaba kino hontu
Satananta pamanaka ye piya gunawanta cha mayang mata pita dayo Dita meca pia dita wa anye maca taverino satta te thandilo kasming te bumma catuyo nika pance kacatuwo kara sangsaranta pawa pawe Nyatang ye patidanam me anumodantu te sayang ye cimang na pajananti dewa te sang niwedayung maya dinana punyanang anumodana hetuna Sape satta sadahontu awera sukajivino kema padan capapontu te sasasi catang subha sadu sadu sadu. Untuk menutup puja bakti pada pagi hari ini, kembali kita akan membacakan nama Karapata yang akan dipimpin oleh pemimpin puja bakti. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Budang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Swakatu Dhammang Namasami Nam Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sangho Sanggang Namami. Untuk menutup puja bakti pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan Sape Sata Bhavantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Demikian puja bakti pada pagi hari ini telah selesai. Tetap jaga kesehatan, sehingga kita bisa mengikuti puja bakti selanjutnya baik online maupun offline. Akhir kata, terimalah salam dhamma dari saya, Soti Hontu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.